勝利した暁には味を返してもらう。それだけだ。はあ、味は自分でうちに来たんだぞ。返すもなんもねえだろうが。味を返してもらう。上等じゃねえ。続ぬりーな。仕切り条件。てめえらままごとでもしに来たのか。俺らはてめえらを殴り殺しに来たんだよ。行くぞトマ。Sebelum kita lanjut review Tokyo Revenger episode 19, kita intro dulu ya guys. Woi, intro woi. Halo semuanya, oke kita akan lanjut untuk review Tokyo Revenger episode 19. Pada episode 18, ternyata mengadaptasi jumlah chapter yang lebih banyak daripada dugaan penulis. Bila dipikir-pikir, hal itu cukup beralasan, yakni untuk membangun hype menuju Tokyo Revenger episode 19. Ya, kita dibuat penasaran bagaimanakah keseruan Tokyo Revenger episode 19 nanti, yang pasti akan lebih banyak fight ketimbang bicaranya. Nah, langsung saja. Untuk kalian yang sudah terlanjur penasaran, berikut sudah penulis rangkum jalan cerita di anime Tokyo Revenger episode 19 mendatang. Scene pembuka kemungkinan besar memperlihatkan tawuran Toman dan Valhera yang sudah pecah. Di tengah-tengah pertarungan, Takemichi nampak kebingungan karena ia belum sempat menemukan Keisuke Baji yang harus dilindunginya. Tiba-tiba, seorang anggota Valhera langsung menyerang Takemichi. Di sisi lain, Kazutora pun langsung menargetkan Maiki. Kazutora mencoba mengayunkan pukulannya kepada Maiki, namun Draken dengan sigap menangkisnya dan berkata bahwa terlalu cepat untuk Kazutora untuk melawan Maiki. Namun dari arah belakang, Shoji Hana melayangkan tendangan kepada Draken. Hana pun terang-terangan menantang Draken, yang juga diladeni balik oleh Draken. Pertarungan 1 lawan 1 antara Maiki dan Kazutora serta Draken dan Hana pun tercipta. Kazutora nampak antusias melawan Maiki, sementara Maiki berkata bahwa dia tidak akan segan-segan dengannya. Sementara itu, Draken dan Hana juga tampak akan memulai pertarungan mereka. Takemichi yang hilang fokus pun akhirnya diserang bertubi-tubi oleh salah seorang anggota Valhara. Tapi untungnya Mitsuya datang tepat waktu dan menghajar orang yang memukuli Takemichi. Mitsuya pun memarahi Takemichi karena ia tidak fokus bertarung, sembari mengajar orang-orang Valhera yang mendekat. Takemichi pun kembali menemukan fokusnya. Namun tak lama setelah ia fokus, ia malah tersadarkan kalau ada 2 orang yang lebih besar darinya di depannya tersebut. Seketika mental Takemichi pun jatuh lagi. Untungnya kali ini ada Chifuyu yang siap mendukung Takemichi. Chifuyu berkata bahwa tidak ada orang yang tidak takut dalam pertarungan. Perbedaannya adalah bagaimana cara mereka melawan ketakutan itu. Setelah mendengar hal tersebut, bayangan Hinata pun terlintas di pikiran Takemichi, bersamaan dengan seorang yang datang dengan tinjunya ke arah Takemichi. Tapi meski sudah menguatkan tekadnya, Takemichi tetap belum mampu melawan orang yang ada di depannya. Kemudian diperlihatkan sebuah adegan mengenai keseluruhan jalannya pertempuran. Karena perbedaan jumlah pasukan yang cukup signifikan, terlihat beberapa anggota Toman dihajar habis-habisan. 1 orang Toman dihajar oleh 2 orang Valhalla. Hama pun terlihat santai dan sudah tidak melawan Draken. Draken berkata
bahwa lawan mereka terlalu banyak dan ditampilkan hanya Kapten Toman yang bisa bertahan melawan Valhalla. Seperti Draken dan Mitsuya, kemudian beberapa anggota Toman nampak sudah ingin menyerah. Namun Draken datang membantu mereka. Draken meyakinkan mereka untuk fokus dan tidak takut. Draken pun sadar bahwa anggota Toman sudah kehilangan semangat bertarung mereka. Terbukti tinggal ia seorang diri yang masih sanggup berdiri di area sekitarnya. Sementara itu, puluhan anggota Valhalla di depan Draken pun bersiap menyerang, termasuk Saunjihana. Namun, alangkah terkejutnya Draken ketika melihat Takemichi melakukan gerakan yang tidak biasa dan menantang seluruh anggota Valhalla untuk maju melawannya. Teriakan Takemichi rupanya didengar oleh seluruh anggota Toman. Takemichi pun sudah sempoyongan, akhirnya jatuh ke pundak Mitsuya. Sementara itu, anggota Toman yang tadinya rebahan kini kembali menemukan semangat bertarungnya karena tidak perlu melindungi anggota Toman lainnya lagi. Draken akhirnya kembali ingin melanjutkan pertarungan dengan Hana. Mitsuya pun menyuruh Takemichi melihat bahwa anggota Toman kini sudah kembali siap bertarung berkat teriakan semangat darinya. Lalu terlihat Draken menghajar seluruh anggota Valhalla dengan membabi buta. Orang terkuat kedua di Toman itu berhasil menjatuhkan 30 orang Valhalla dalam waktu singkat. Draken yang luka-luka pun akhirnya sampai ke Hamna. Hamna menanyakan kondisi Draken, namun ia hanya tersenyum sembari berkata bahwa 30 orang tadi hanya pemanasan. Dengan satu pukulan, Hanma langsung terlempar dengan telak hingga menghantam tumpukan longsokan di belakangnya. Di tempat lain, Meiki nampak menghajar Kazutora ke tumpukan longsokan mobil. Meiki berteriak menanyakan mengapa dia melarikan diri. Tapi di saat itu, salah seorang anggota Valhalla menendang Meiki dan satu orang lagi bersiap menyerang juga. Mereka adalah kedua eksekutif di Valhalla. Yang pertama adalah Kom, si Gimbal, dan Chombo, si botak. Meiki pun kecewa karena Kazutora tidak melawannya 1 lawan 1. Tapi Kazutora hanya berespon dingin dan berkata bahwa ia tidak pernah berkata bahwa bertarung akan berjalan 1 lawan 1. Kazutora pun berkata bahwa Chom dan Kombo adalah 2 remaja terkuat yang sengaja direkrutnya untuk melawan Meiki. Meiki langsung mencoba menghajar Kombo yang berani-berani mendekatinya. Namun, tendangan signature miliknya meleset. Ternyata hal tersebut sudah direncanakan oleh Kazutora. Kazutora sengaja bertarung di medan yang tidak rata agar Meiki kesulitan mengeluarkan tendangan pamungkasnya tersebut. Kom pun tiba-tiba menendang punggung Meiki dengan kedua kakinya hingga membuat Meiki terhempas. Meiki yang tengah bertarung mati-matian melawan Kom dan Kombo, Kazutora malah mengambil sebuah besi. Dan benar saja, ternyata itu adalah trik kotor Kazutora lainnya. Kom dan Kombo pun serentak memegangi kaki dan pinggang Meiki sehingga Meiki tidak bisa bergerak. Setelah itu, Kazutora melompat sambil mengaitkan besinya yang menghantam kepala Meiki dengan telak. Draken, Takemichi, dan anggota lainnya tampak kaget melihat Meiki yang sudah rebahan. Kazutora pun mendeklarasikan kemenangan Valhalla. Namun Meiki tiba-tiba bangkit dengan darah yang mengucur deras dari keningnya. Meiki bertanya kepada Kazutora, apakah ia adalah musuhnya? Kazutora pun seketika flashback dengan ingatan di masa lalu, ketika Meiki seperti sedang merekrutnya ke dalam Toman, serta muncul juga ingatan tentang sang ibu. Terlihat sepertinya ibu dan ayah Kazutora seperti tidak akur. Bisa jadi itu juga disebabkan oleh Kazutora sendiri. Nah, itulah sepertinya yang akan terjadi ending dari anime Tokyo Revenger episode 19 mendatang. Jika ada tambahan silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Dan sampai jumpa.
負ける気がしね